Tetapi dasar wong lanang ya edak-edake muntar-muntir ngono suwe-suwe ya gelem niku Nabi Ibrahim. Kocap kacarita bareng disagui. Terus wanita mana yang akan aku nikah karena aku tidak kenal perempuan lain selain engkau wahai dindaku sayang. Oh tenang aja kandaku, aku yang akan mencarikan. Jadi istri nanting merekomendir sang suami untuk menikah lagi dengan catatan aku yang mencarikan istri itu. Jadi ibu-ibu bolehlah nanting suami ini nak rabi meneh aku sing penting sing goleke gelem apa Mas. Lah leng goleke Siti Saroh niku ternyata siapa? Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Adalah pembantunya sendiri. Orang yang berkulit hitam, sangat hitam, bahkan lebih hitam dari aspal depan saya ini. Pendek dan gemuk. Jadi ibu-ibu mang tanting bojomu. Nek arek nikah meneh ora apa-apa ning sing golekke jenengan terus golekno sing wireng kaya ngono kuwi. Engko nek mblenak ora sida. Jadi luar biasanya di situ. Tapi karena Ibrahim itu memenuhi rekomendasi sang istri Mbak Anggit, akhirnya Nabi Ibrahim setuju dengan perempuan pilihan istrinya itu. Dan akhirnya terjadilah akad nikah yang menjadi saksi adalah malaikat-malaikat Allah. Dan akhirnya jadilah suami istri Nabi Ibrahim kalian Siti Hajar. Mboten perlu kula sejarahke kenapa, tapi langsung hamil. Maksudnya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian hamil dan punyalah anak yang bernama Ismail yang akhirnya diwisuda oleh Allahu Jalla Jalaluh menjadi Nabiullah. Diangkat menjadi Nabi dan orang paling sabar seluruh jagat Mayapada adalah Nabi Ismail alaihi salam. Milo, ketika kula ndongaaken panjenengan supaya tetap bersatu hati panjenengan seperti Nabi Ibrahim, Siti Hajar lan Siti Saroh, karena cinta dan kasih sayangnya Nabi Ibrahim terhadap istrinya berdua itu tidak berkurang sedikit pun. Semua cintanya luar biasa dan bahkan setelah mempunyai putra Ismail itu pun dianggap sebagai anak sendiri oleh Siti Saroh. Yang kedua, yang ketiga Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, pasangan yang sangat ideal, yang satu sangat tampan rupawan, bahkan ketampanan di seluruh jagat ini separuhnya adalah ketampanannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng, cakep, solih. Banyak sekali orang-orang yang terpesona dengan Nabi Yusuf. Tetapi Allah menakdirkan Nabi Yusuf itu menikah dengan Siti Zulaikha. Dan Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah figur seorang kepala keluarga yang mempunyai integritas dalam berkeluarga. Sehingga istrinya cantik, Nabi Yusuf ganteng. Nabi Muhammad SAW saja gantengnya hanya 25% dari nilai gantengnya seluruh dunia. Nabi Yusuf 50%. Jadi kalau melihat Nabi Yusuf itu seperti kita melihat matahari silo kan. Tapi kalau melihat gantengnya Rasulullah itu seperti melihat rembulan. Sejuk, enak dilihat. Nah, sing 20% gantengnya wong sak donya niku nggih termasuk Mas Nanang, Pak Bardi, Pak Junaidi, nggih Pak Ngadri barang nggih entuk raketang sak para pirane. Sekok 20% kuwi mau lho maksud kula niku. Oh. Lah niku dari 25%-nya dindum wong sak donya niku wau. Maka kula mendoakan panjenengan seperti itu komitmennya, loyalitasnya, integritasnya, akuntabilitasnya terhadap keluarga. Apalagi idola
dari pasangan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di seluruh jagat ini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian Sayyidah Khadijah al-Adawiyah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siti Khadijah itu memang janda, beranak 3 dari 2 suami. Rasulullah menikahi Siti Khadijah itu sudah suami yang ketiga. Tetapi tidak pernah Rasulullah itu mencaci maki, mengungkapkan kata-kata negatif, ngundomono, ngelok-ngelok ke janda, tidak pernah sama sekali. Maka ini menjadi nasihat kangge Mas Nanang lan Mbak Anggit, jangan pernah mencemooh suami dan jangan pernah mencemooh istri. Kok undomono, kok unek-unek ke dengan kata-kata gembira loko metu kabeh sekalipun, itu tetap istrimu Mas Nanang, atau itu tetap suamimu Mbak Anggit, dan pada saatnya itulah yang akan menjadi pendampingmu ketika bertakhta di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Podo-podo nyuwara, ngetokke swara apik podo tenagane, ngetokke swara elek podo tenagane, ning menurut Gusti Allah suara apik itu mendatangkan barokah. Jadi belajar berkeluarga dimulai dari pagi tadi, siang ini, petang nanti, malam nanti, dan seterusnya. Panjenengan sarimbit belajar untuk bercakap-cakap dengan istri dengan percakapan yang mulia. Apalagi dengan orang tua sing meradai panjenengan sarimbit, dilenggahke dampar, dimulyake piantun kathah, ngerawuh ke kulo ngantek arek meh maghrib, lendem mamang urung rampung, polatanmu ya ketok rada peteng. Niki sejatine krana mulyane panjenengan. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tua, dan inilah jalan untuk menuju kepada kesuksesan panjenengan dalam berkeluarga. Kalau ada hal-hal apapun yang menurut panjenengan itu lega, mintalah doa kepada orang tua, karena ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Saya mungkin bismillah. Jadi idola keluarga sakinah tingkat internasional dunia dan akhirat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendoakan panjenengan ini spesial. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Adawiyah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pasangan yang dipisahkan oleh Allah karena kematiannya. Lesedo lebih dahulu Siti Khadijah sampai Rasulullah mengalami ammul khuzni, tahun kesusahan karena istrinya meninggal dan tidak lama pamannya meninggal. Tetapi cintanya walaupun sudah meninggal, Rasulullah luar biasa. Sampai Rasulullah selalu mendoakan istrinya yang telah tiada itu, karena Rasulullah berdiri menjadi seorang utusan Allah yang sukses. Risalah kenabiannya diakui oleh masyarakat di Jazirah Arabiyah dan bahkan ke seluruh dunia, itu karena berkat perjuangan sang istri. Jadi disinilah kultur apa yang namanya ayyakuna mu'tajan li ghairi dalam bahasa hadisnya Rasulullah. Hendaklah ada di antara Mas Nanang dan Mbak Anggit itu merasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saat Mbak Anggit hanya di rumah sendiri dan Mas Nanang sedang mencari nafkah, merasa sekali kesendiriannya itu. Sehingga mendoakan agar suaminya bekerja lancar dan pulang membawa barokah rizki dari Allah. Itu doanya istri. Jadi gini, nek udan berarti le ngaji nyelot betah toh Pak nih Pak? Nggih, ora liya wae ngenteni terang, mosok arep dingu. Umpami Pak, nanti mau guys, Pak Ngadri, umpami sampun badhe dipun caos sidar mboten dados napa? Kalian angon kawon tenan. Oh, lha kene aku urung. Wah, licik Pak Ngadri iki.
Aku urung ngantikno. Niki sedaya pun ndahar saestu. Oh, berarti ya wis ayem. Mulane gur karek mikirke arek goleke pakan cempe to niki. Nggih, pun ning nek udan ngene wis ngaji dhisik engko cempene ngelih culke wis wareg dhewe. Insyaallah ngoten. Jadi Rasulullah itu idolane Mas Nanang kali Mbak Anggit. Idola kedua adalah Bu Eko dan Pak Bardi, Pak Junaidi dan Bu Junaidi. Karena apa? Karena beliau sudah membangun asmara itu sejak puluhan tahun sampai sekarang Mas Nanang usia berapa? 22 tahun. Menikah, kemudian punya anak berapa tahun? Berapa? Mboten maksudnya barijab niku terus duwe putra Mas Nanang berapa tahun setelah menikah? Apa malah sak durunge wis duwe? Hah? Oh nggih, 9. Oh berarti 2 tahun nggih. Loh 2 tahun baru punya penjenengan berarti beliau sudah membangun asmara itu selama 24 tahun. Sampai sekarang masih eksis dan Mas Nanang nggak pernah mendengar toh kalau ibu sama ayahmu itu ada masalah kan nggak pernah anaknya putranya mendengar, nggak pernah toh. Itu bisa diambil contoh oleh Mas Nanang dan Mbak Anggit. Kalau ada masalah jangan sampai ada semut pun mendengar. Karena itu aib bagi kita. Yang selanjutnya saya doakan seperti keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fatimah Az-Zahra itu putrinya Rasulullah yang luar biasa semlohenya. Sayyidina Ali itu adalah sahabatnya Rasulullah yang cerdasnya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah gerbangnya untuk menuju ke kota itu. Jadi Sayyidina Ali itu orang yang cerdas. Maka sudah benar Mbak Anggit memilih suami yang cerdas. Agar mudah menyelesaikan persoalan kalau gilok mangsane kebentuk ngawang-awang kesandunging roto wonten madyaning keluarga. Nah, yang terakhir dari doa saya tadi adalah wa alif bainahuma kama allafta bainal ma'i wattin. Dan jadikanlah wahai Allah mempelai berdua ini mempelai seperti filosofi kauniyahnya air dengan tanah. Bantolo rengko, lemah nelo, itu kalau sudah ada hujan, apalagi hujannya deras, maka telo-telo itu terus do mingkem kabeh. Teles terus keneng ditanduri, kanthi tanduran sing ijo royo-royo iso nukolake hasil sing sesuai kali harapane para penandur-penandur niku. Sama halnya dengan Mas Nanang kalian Mbak Anggit, panjenengan jadilah seperti filosofi-filosofi itu yang akhirnya keluarga panjenengan badhe diridani dening Allah Ta'ala sebagai keluarga ingkang berkah. Keluarga sing berkah niku ziyadatul khair, tambah kebajikannya. Setelah berkeluarga semakin bertambah kebaikannya. Tambah apike marang Allah ngibadahi tambah apike marang wong tuwa bektine tambah apike marang kanca tangga mitra pitepang gedhok palang. Lan insyaallah tambah kesabarane. Karena ujiane wong omah-omah niku akeh banget, tapi kula panjenengan kudu yakin bahwa ujian kesabaran itu sudah diparamit dengan tingkat kemampuan kesabaran. Sedaya lenggah didongake saestu Mas Nanang kalian Mbak Anggit mugi-mugi boten dangu malih dipun paringi momongan dening Allah Subhanahu wa taala. Pun siap Mbak Anggit punya momongan? Sudah siap? Alhamdulillah. Mas Nanang siap memomongi? Sandarkan semuanya pada Allah. Mulai saat ini jenengan biasakan nganggo amaliyai wali-waline Gusti Allah. Ingatkan sama sang istri, dek wudhu dulu. Ya, ingatkan istrinya, dek wudhu dulu, mas wudhu dulu. Saling mengingatkan. Mau tidur wudhu dulu itu, malaikat-malaikatnya Allah menjaga penjenengan berdua.
Dan ketika Allah menganugerahkan putra kepada panjenengan, itu putra sing diridani dening Gusti Allah dadi waladin sholihin yad'ulah. Allahumma. Senajan joke metu ning wis ana sing nyicil metu loro. Nggih niki tondo liyane janjane ya pikirane padha. Mugi kita sedaya jinangkung ridho saking Allah Subhanahu wa mitarik sedaya kekhilafanipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum